Jadi jar Nabi ada dua hal yang paling aku takutani di antara aku tangi ala umati atas umatku. Jadi Nabi itu khawatir lawan kita ini, akhab tuh khawatir. Tapi ada dua yang paling ku khawatirkan. Nah, yang pertama adalah itbaul hawa, yang kedua watulul amal. Nah, ini pintu maksudnya di sini, Pak. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa? Maka Nabi disebutkan fa amma itbaul hawa fa yasuddu anil haq. Orang yang mengikuti hawa nafsu maka dia akan tertutup dari kebenaran. Tahu ini salah, tapi nafsu tetap. Contoh gampang. Ini bini seorang, ini bini orang. Nah, kalau nafsunya muncul, Pak, melihat bini seorang sangit dia terus. Melihat bini orang ketujuh. Contoh. Yang kedua misalnya, ini duit kita, ini duit umat. Ya kan? Tahulah duit gaji kita dari pegawai, tahu deh. Nah, misalnya udah gaji golongan 4, gajinya rata-rata 10 juta lah, langsung jangannya lebih-lebih dikit. Kenapa membawa duit 2,3 miliar? Misalnya nih, tahulah duit orang, tahu. Jadi penyebab maksiat diantaranya itu bersama di sini adalah itba'u hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini tidak akan lepas dari hidup kita sampai kita meninggal dunia. Kalau bahasa Banjarnya, Pak, kalau bahasa Banjar, kalau masih kawal lagi mengangkat banyu sacupak tau lah. Secupak tuh gayung terbuat dari kelapa, kerung kelapa tuh secupak bahasa Banjar. Itu nafsunya masih kenal lagi. Masih kawan aku gini lagi. Nah, ini ulun bahasa-bahasa sehari-hari aja. Ustadz lain biar aja ilmiah, ulun enggak kayak ini aja. Cuma kena, ya mengena. Jadi orang hawa nafsu tuh kayak itu. Jadi hawa nafsu itu sifat kuat tapi bodoh nafsunya. Misalnya melihat asam orang, tahu lah itu, tahu kan ada ilmunya tuh. Ini asam orang, di halaman orang, dibungkus orang, seorang kumpul menanam, ya kalau lah. Lalu kenapa memotik tengah malam? Artinya ilmunya ada, tahu hak hukum halal haram, ya kan? Dia melakukan itu karena hawa nafsu. Ini nafsu akan tertutup. Misalnya tanah orang, ini tanah orang, awas kali digawe. Kenapa seorang malah sertifikatnya? Banjarbaru banyak lah. Jadi nang mau ulah nukar tanah di Banjarbaru siap-siap usut ada. Lapis juga tanah kau ini nah. Ulun banyak tawari kan uin nak pindah Banjarbaru, banyak ditawari tanah. Ustaz nukar tanah kah? Dek, ya. Kenapa aja? Ulun aja belum tentu hidup sampai lulus kuliah S3. Nukar tanah nyaman lagi anom. Mungkin ulun datang aja berpikir. Tabung dulu duitnya mana kau tabung, ya kan? Kalau yang berdulu nukar tanah, nah lapis sertifikat. Nah, yang tahu rasa. Yang kedua yang menyebabkan watulul amal, menyebabkan maksudnya tulul amal. Wa amatul amal poinsil akhirah. Jar Nabi yang kedua yang menyebabkan ketakutannya adalah panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan itu? Jar Nabi akan melupakan dia akhirat. Asal awas lagi hidup. Nah, padahal malaikat maut hari-hari ada di atas kepala kita. Ulun suah diminta orang keluarga orang itu, Ustaz tolong pang datangi keluarga ulun. Kenapa gerang pada hipang sidin? Kenapa sudah pensiun, sudah garing, kada kau berjalan, kada melihat orang lagi, cuma kada mau sembahyang, kada mau apa-apa. Ujar ulun di kedua nih sama datangi itu mantan pejabat. Nah, jadi orangnya itu pakai kursi roda. Siapa yang datang ada pinandu, berarti gula darah ketinggian kada tahu bang ulun lah. Artinya bangkat diangkat, ya kan? Untung tapi masih bersih lagi. Mulai datang sampai boleh kada kau pandir ulun sidin, yo pandir terus. Kayak apa mah deh? Yang dibicarakan sidin ini Indonesia 15-20 tahun ke depan. Sidin ini bulan kena menghidup lagi para saulun zaman dalam mati. Itu tadi panjang angan-angan. Jadi nya bagus juga Indonesia. Kadang malah juga sidin lagi. Tuha, iya kan Tuha. Jadi kita nih membangun misalnya Banjarmasin ini nih. Jadi kalau 10 depan kebetulan jalan Pitran, jalan ini. Udah belum kita jalani juga kan panjangannya. Bagaimana Indonesia 20 tahun ke depan. Nah, jak kasin berpikir kayak apa menakuni, kayak apa mati, apa amal dibawa nyaman juga merasuk-rasuk pandir. Akhirnya ulun becangangan nelo nang apa juga ulun pamit teh mudahan doakan ulun nih husnul khatimah. Itu ada lagi ujungnya dikait-kait.
Husnul Khatimah, kemudian panjang umur, kemudian kita ini bertemu di surga, kemudian amal kita diterima, amin 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 amin. Sini doa lagi kemudian sidinahan. Mun madai ada kau lagi, itu namanya panjang angan-angan. Panjang angan-angan, asa hidup lawas lagi. Yang ketiga yang menyebabkan orang sedang bermaksiat itu adalah namanya mengikuti khutwatus setan, langkah setan. Nah, itu. Setan tuh kalau iblis itu posisi, kalau setan langkah. Dalam surah Al-Arab, iblis aku datang lawan manusia nih, muka ya kan, belakang, kanan, kiri kan gitu. Tuh posisinya tuh, jurus timbaknya. Kalau setan mesti khutwah, langkah-langkah. Nah, jadi setan tuh lebih pintar lagi karena ada metodenya. Nah, ada metode strateginya ada. Langkah 1 kalau ibadah sampai 7 langkah. Itu ada dalam kitab Minhajul Abidin.